Oke, jadi kali ini kami ada kedatangan tamu yang tidak diundang lah, tapi tidak tahu mungkin ketemunya di mana, karena ada chemistry, sehingga kami merasa beliau ini mungkin nyambung dengan apa yang kami maksud ya. Dan di kesempatan ini langsung kami bertanya ya. Saya bertanya ini mungkin lebihnya apa yang mungkin dirasakan di tempat ini. Mungkin itu langsung saja saya tanya langsung. Mungkin beliaunya sudah ada. Terus ya status itu mungkin sangat penting ya, supaya jangan sampai yang nonton juga harus ketahui, jangan sampai mereka tidak tahu ya banyak problem di dalam situ. Misalnya begitu ya. Jadi mungkin begini Pak, ketika Bapak sudah hampir berapa tahun di sini ya, apa yang Bapak rasakan dalam kehidupan di Tanah Rantau ini? Mungkin Bapak ceritakan sedikit, dan keberadaan kota studi ini seperti apa? Mungkin di Papua sana sudah dengar atau seperti apa ya, beliau bisa ceritakanlah, sehingga menjadi informasi juga untuk kita yang baru-baru seperti gitu. Boleh lah. Jadi supaya mungkin yang baru datang juga mereka mengetahui, oh di sini ya posisi kota studinya seperti itu, dan mungkin nama kota studinya apa juga diceritakan. Mungkin untuk itu silahkan Pak. Ya. Jadi perkenalan lagi. Boleh Pak. Tapi status tidak usah ada. Jadilah. Itu privat jadi. Ya baik. Sap nama Rio Telenggen. Oh jadi ini Pak Rio ya. Siap. Pak Rio. Jadi saya kuliah di Bengkulu. Sekarang semester 6. Pas awal-awal ke Bengkulu ini saya juga tidak tahu. Awalnya saya tidak tahu kalau Bengkulu itu di mana, tidak tahu. Kiranya itu di Jawa sana. Ternyata di Pulau Sumatera. Jadi dari awal juga saya tidak tahu kalau Bengkulu itu provinsi. Pas ketika turun di bandara saja, itu saya sudah tidak yakin lagi kalau ini provinsi. Berarti apa, bandaranya itu sunyi atau bagaimana? Iya, salah satunya sunyi, dan juga kelihatannya macam kebun sawit lah begitu. Macam kalau di Papua ini apa bisa dibilang ya, jalan-jalan lintas juga besar begitu. Itu ada sedikit penilaian di bandara seperti itu. Tapi untuk sementara kotanya ya sepi, kota tua bagus, kenyamanannya ya memuaskan lah. Berarti menyangkut kenyamanan di kota Bengkulu ini adem ya atau bagaimana? Ya, kalau untuk kenyamanan lumayan, aman, dan ekonomi juga ya lumayan lah. Bukan lumayan sih, cuman ekonomi memang di sini bagus. Kalau di Papua ya lumayan lebih dari di sini. Itu untuk Bengkulu, lingkungan dan ekonomi ya bagus. Cuman itu kotanya yang tidak maju-maju. Katanya orang-orang sini pun juga sempat cerita, memang dari dulu seperti begini. Itu untuk kota Bengkulu nih, ya. Berarti kira-kira untuk pertama datang rasa suasana atau mungkin kehidupan menyangkut kehidupan sosial atau mungkin budaya di sini seperti apa tuh? Mungkin menyangkut budayanya itu. Orangnya seperti apa, baik atau apa, mungkin itu sudah dialami atau bagaimana? Ya, kalau untuk budaya sama si penyesuaian. Kalau orang Bengkulu asli ya bagus, mereka orangnya baik-baik, sama seperti kita orang-orang Papua. Kami orang-orang Papua kan ya dipandangnya memang
keras tapi hatinya lembut. Seperti itu. Berarti di Papua nih lebihnya memang dilihat dari luar fisiknya keras lah. Dari Tapi fisik. soal hatinya itu lembut. Lembut 2 kali lipat itu. Ya. Jadi dari pas awal saya masuk dalam perkuliahan itu memang untuk penyesuaian itu susah juga, karena di dalam kelas pun di luar dari itu dialog bahasanya tuh susah untuk kita menyesuaikan. Itu saya hampir 1 tahun penuh lah. Berarti di untuk dalam penyesuaiannya. di dalam kampus memang mereka pakai bahasa daerah atau bahasa Indonesia baku seperti itu atau Bahasa Indonesia, cuman logatnya tuh. Kalau kita di Papua kan sako, tong begitu kan. Kalau di sini kan seperti ambo, iko dan lain sebagainya. mereka pakai bahasa daerah. Pakai bahasa daerah. Dialeknya tuh terakhir ya. Terakhir. Jadi untuk kami mau penyesuaiannya itu susah. Maksudnya ya karena baru beradaptasi dengan lingkungan juga kan. Jadi butuh waktu juga lama. Tapi ya untuk sementara paham, tapi untuk responnya ini masih ya begitulah. Berarti jadi begini guys, di Bengkulu ini mereka dialeknya seperti di Papua. Kita pakai sako, mereka lebihnya ke huruf terakhirnya mereka gunakan di mano, ambo, seperti begitu ya. Baik. Mungkin berarti yang lebihnya orang-orang sini soal mungkin soal membantu jiwa kemanusiaan itu ada atau seperti bagaimana? Ya, kalau untuk jiwa kemanusiaan itu ada dan mereka bagus, tapi ya kita yang harus bawa diri. Itu pertama. Mereka lebih memilih diam, siapa di luar datang ya mereka bisa bantu. Jadi mereka bukan mereka tapi kawan-kawan di sini tuh itu lebihnya bukan kita yang cari mereka tapi mereka yang cari kita tapi kita yang cari mereka begitu. Jadi bagus sih ya. Berarti mereka soal membantu juga ada ya. Ada. Soal membantu. Berarti bagus ya, mungkin kalau mungkin kita yang kerusakan motor gitu kan, mungkin di jalan ya mereka lebih enak kalau bantu kita ya. Iya. Saya tanya lagi lanjut ya. Ini menyangkut supaya ini juga sebenarnya sebagai informasi juga, mungkin yang lagi nonton ya, sebagai informasi juga bisa sampaikan ke adik-adik atau yang baru nanti mau lanjut kuliah di sini atau yang merantau di Bengkulu, itu mereka akan mengetahui ternyata budaya-budaya di sana seperti begini. Kehidupannya sana seperti begini, sehingga saya merasa ini sangat penting ya Pak. Sangat penting. Tapi minum kopi dulu biar segar dulu dah. Dunia baru nampak. Jadi memang kalau kopi sih itu pembawa inspirasi. Kopi juga ada kalau ada kopi ada cerita. Ya begitu. Yes. Berarti tadi statusnya sementara menjadi sebagai mahasiswa ya. Sebagai mahasiswa terus sekarang semester 6. Berarti tinggal sedikit lagi. Tunggu Deo. Ya kata Pak Rocky ya. Tunggu Deo. Harus ada Deonya gitu. Saya rasa sudah cukup ya untuk perkenalan singkat kita atau cerita singkat kita, karena saya merasa harus kita sama-sama ketahui di mana budaya-budaya tempat di mana kita mencari ilmu atau mungkin kita merantau, itu harus kita sama-sama kita harus tahu posisi atau kebudayaan orang supaya menjadi bahan untuk kita ketika kita balik di tanah kelahiran kita. Itu kita harus mesti terapkan mana hal positif, mana yang negatif ya dibuang. Kalau hal positif ya diambil untuk terapkan di sana. Jadi saya merasa sudah cukup dan sudah pas, dan terima kasih banyak Pak. Ini menjadi yang nonton jangan lupa ya, ini sebuah informasi
untuk kita semua. Kalau yang merantau di Bengkulu atau yang kuliah bisa bisa tahu bagaimana soal budaya atau kehidupan sosial di Provinsi Bengkulu. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Wah. Kau nak kah? Oke guys, jadi saya rasa ini kita punya cerita singkat dan ini menjadi informasi untuk kamu yang nonton. Ketika merantau di Bumi Rafflesia, kamu harus ikuti aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah setempat. Jangan lupa like, subscribe, dan share kemana-mana. Salam.